Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus Lika bijaksana, lembut dan tabah, berpengetahuan dan teguh hati, percaya pada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Pujikan Kristus. Bapak Ibu, mari kita lihat, kita dengarkan renungan sejenak. Dalam Injil Lukas, Yesus antara lain ingin ditampilkan sebagai seorang nabi yang berpegang teguh pada Allah yang mengutusnya. Di awal karyanya, Yesus melakukan tapa brata untuk menjernihkan pilihan karyanya. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, sebagai manusia dia lapar dan Yesus sadar siapa dirinya. Ditawarkan 3 godaan yang semua dapat dipenuhi oleh Yesus. Godaan pertama menggunakan kuasa untuk kenikmatan. Godaan kedua adalah godaan kekuasaan, dan godaan ketiga adalah kemasyhuran. Yang perlu dicermati adalah bujukannya. Selalu memakai kata-kata positif dan menegaskan jati diri Yesus. Jika engkau anak Allah. Jawaban Yesus tegas, selalu berorientasi kepada Tuhan. Relevansinya untuk kita ada berbagai godaan dengan tawaran yang positif dan mengenakan. Kita diajak untuk tegas, teguh hati seperti Yesus, tetap berorientasi kepada kebenaran. Iblis selalu menunggu waktu yang baik. Dalam konteks sebagai guru dan karyawan YPL, orientasi kita adalah visi misi lembaga kita. Pertanyaan reflektif, apakah kita setia, teguh hati, kita lanjutkan, dan setiap pilihan yang kita buat? Saudara Bapak Ibu, guru dan karyawan yang dikasihi Tuhan, Allah itu maha baik. Ia dengan setia dan sabar menanti kita untuk dapat berbicara dengan Dia. Datanglah kepadanya, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Marilah kita sekarang memanjatkan doa-doa permohonan serta ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan mendampingi gerejamu dalam menghadapi perkembangan zaman. Sudilah Engkau berkenan memberikan terang Roh Kudus-Mu bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar tugas pengembalaan yang mereka laksanakan dapat membawa umat Katolik semakin berkembang dan semakin banyak pula
umat Katolik, manusia yang terselamatkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya pelayanan para bruder FEC, ya Bapa, Engkau berkenan memilih di antara umat-Mu pribadi-pribadi yang sanggup menanggung karya pelayanan, khususnya sebagai bruder FEC. Semoga Bapa dapat membimbing, mendampingi, melindungi, dan melimpahi para bruder FEC dengan rahmat kesetiaan dalam hidup panggilan mereka, sehingga semakin banyak pula anak-anak yang mengalami bantuan dan merasa dikembangkan melalui karya para bruder FEC di masa-masa yang akan datang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yayasan Pamudi Luhur, ya Bapa yang Maha Murah, pada tahun ini Yayasan Pamudi Luhur mencapai usia ke-68 tahun. Sudilah kiranya Engkau memberikan berkat yang melimpah kepada Yayasan Pamudi Luhur. Semoga Yayasan Pamudi Luhur semakin tumbuh dan berkembang sebagai sebuah lembaga pendidikan yang mengedepankan kasih dalam karya pelayanannya. Semoga Engkau membimbing dan menuntun anak-anak-Mu untuk datang dan mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Yayasan Pamudi Luhur dimanapun berada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk unit kerja kami, SMK Pamudi Luhur Muntilan, ya Bapa, bantulah kami untuk tetap setia memegang visi misi karya lembaga kami dalam pelayanan kepada masyarakat. Berilah keteguhan kepada personelnya agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Meski menghadapi berbagai tantangan berat dan tawaran yang mengenakan, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk guru dan karyawan SMK Pamudi Luhur Muntilan, ya Bapa, berilah kami kesehatan, hati yang damai, dan kelancaran rezeki dalam karya pelayanan kami. Semoga kami tetap setia kepada karya perutusan kami sebagai guru dan karyawan Yayasan Pamudi Luhur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa novena halaman 67. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuliakan Dikau yang memanggil kami menjadi saksi cinta kasih-Mu. Santa Perawan Maria yang dikandung tak bernoda, kami menghormati Engkau yang memberikan inspirasi dan melindungi kami. Santo Vincentius Apaulo, kami memuji Engkau yang menyemangati kami dalam pelayanan. Monsignor Ludovicus Rutan dan Bruder Bernardus Sugan, doakanlah kami agar kasih-Mu kepada Bunda Maria menyala dalam hati kami, agar kami sebagai pendidik semakin memancarkan cinta kasih dan pelayanan penuh sukacita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Tritunggal yang Maha Kasih atas penyelenggaraanmu dalam perjalanan pelayan pendidikan Pamudi Luhur. Kami bersyukur atas 68 tahun penyertaanmu dalam mengemban tugas pembinaan dan pendidikan kaum muda. Pengalaman cinta kasih-Mu memberikan kekuatan dan semangat untuk meneruskan karya Monsignor Rutan dan Bruder Bernardus Sugan. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu hadir melalui Yesus Kristus, sehingga kami mampu melewati kesulitan dan tantangan dengan penuh semangat dan pengharapan. Kami bersyukur pula karena Yesus Kristus telah menyerahkan kami kepada kasih keibuan Maria, sehingga karena doa dan perlindungannya kami tetap berani dan penuh iman menjalani semua tantangan dalam pelayanan kami. Santa Perawan Maria yang dikandung tak bernoda, melindungi karya pendidikan Yayasan Pamudi Luhur, doakanlah kami semua agar kami meneladan Engkau dalam pelayanan kami. Semoga kami memiliki semangat seperti Engkau, melayani dengan tulus hati, tetap peduli dengan kebutuhan anak-anak dan sesama, serta taat mengikuti kehendak Bapa demi kemuliaan nama Allah yang telah mencintai kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.